down. Alright, ini dia di match pertama MSC 2023 See the World. See the World. Dan kali ini tim Indonesia sedang bertanding Onyx melawan Burn X Flash. Best of 3 series tentunya di group stage. Yap. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di match perdana kali ini? Ya, kita akan lihat juga seorang Kiboy yang kali ini menggunakan Arlot di sisi roamernya ya. Apakah akan sangat efektif juga karena dia harus berhadapan dengan seorang Valentina di area midnya yang kapan aja bisa menggunakan ultimate-nya untuk ngebuka IMU ke arah Final Slash. Dan ini mungkin ada beberapa juga yang masih penasaran sama Arlot roamer, job desk-nya dan seperti apa. Seperti kita tahu, ultimate-nya hanya 20 detik. Ya. Jadi terbilang cepat dan untuk sekarang walaupun damage-nya sudah dikurangi tapi bukan berarti defense-nya dikurangi juga. Ya. Dan Kiboy menggunakan Tenacity yang dimana ini semakin sekarat tentunya akan semakin kuat juga dari Kiboy. Tapi masalah utamanya ini kalau ngomongin dari head to head-nya adalah seperti yang Profesor KB sudah jabarkan tadi, 20 detik berbanding dengan time journey, ini agak cukup lama. Just in case kalau time journey-nya dia pakai fleeting time, mungkin itu akan lebih cepat, cuma berbasis dalam satu hal. Berbasis dalam kekurangan segi defensifnya. Karena harus pakai fleeting time dan item itu cukup mahal menurut saya untuk seorang roamer. Ya, apalagi mungkin di early game ya, itu akan sangat membuang beberapa slot item yang mungkin bisa dijadikan kepada salah satunya Stalagmite mungkin sebagai item defense. PDR top lane boots masih cukup kuat sepertinya untuk menerima banyaknya damage sampai dengan Bloody Retribution yang digunakan barusan oleh Cuma. Oke, cuma kali ini menggunakan Bloody Retribution dan bahkan kalau bisa kita hitung dari Bloody Retribution yang dia gunakan itu tidak terlalu merugi melihat adanya para pasukan dari Onyx juga belum ada yang bisa dominasi ke dalam jungle. Dan Turtle telah muncul ke dalam lane of down. Dari segi Retribution kali ini mungkin sudah bisa dipegang kembali oleh seorang Cuma. Tapi Kairi tidak mungkin bisa menggapai ke arah atas sih menurut aku. Masih terlalu jauh jaraknya dan bahkan coba diganggu begitu saja. Kiboy is coming up, Final Slash dikeluarkan, berhasil dihindarkan. Retribution didapatkan oleh seorang Fredin bahkan. Bahkan seorang Lancelot, no contest of Retribution. Tapi kali ini bahkan didapatkan oleh seorang Fredrin yaitu ATM. Yes, berhasil didapatkan tapi kali ini dari tim Onyx juga pastinya harus melakukan pertukaran. Dan ini dia Shadow Kill langsung masuk ke arah seorang D7. Tapi belum ada eliminasi yang bisa diperoleh oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan sejujurnya dari seorang Digi ini akan memberikan gangguan yang cukup terasa ya. Karena beberapa sisi map terutama di area bottom lane akan sangat terganggu dengan adanya alarm bomb. Oke, kalau kita berbicara di Turtle tadi, sebenarnya cukup rugi bagi Onyx karena mereka melepaskan Turtle begitu saja. Namun, secara individu, untuk sekarang Kairi itu kan langsung mencoba untuk melakukan invasi jungle. Cuma kehilangan orange buff-nya, sehingga secara level perlahan, Kairi nggak bakal ketinggalan. Lihat, level 6 berbanding dengan level 5. Dan ini perlahan-lahan, seperti yang kita lihat nanti, mungkin di Turtle kedua atau bahkan Turtle yang ketiga. Kalau konsisten Kairi mendapatkan 3 buff dibandingkan dengan 2 buff saja secara match up, mungkin saja dia akan lebih unggul 2 sampai dengan 3 level nantinya. Oke, dan bahkan kalau misalnya ini agak cukup berbahaya di arah bottom lane untuk Onyx. Kenapa? Kalau aku tuh punya satu opini. Apa tuh? Kari ini adalah hero late game. Kalau early dari Kari ini seperti ini, ya kan? Kalau early-nya dia baik-baik saja, berarti ada yang salah dengan late game kamu. Ada yang salah di late game nanti. Ada yang terancam. Ada yang terancam. Oh. Onyx-nya akan terancam karena early-nya itu baik-baik saja. Karena harusnya early gaming untuk hero-hero late game seperti Kari itu tidak baik-baik aja. Benar sih, harusnya bisa diharas. Apalagi kalau ini menghadapi seorang Beatrix yang punya range lebih jauh dibandingkan dengan seorang Kari. Tapi di sisi lain juga Kiboy hampir bisa ditumbangkan dan ternyata bisa ditumbangkan dengan first blood di tangan dari seorang D7. First blood by Burn X Place kali ini dan tentunya Boots akan menjadi korban kedua selanjutnya bakal didapatkan begitu saja dengan instant pick off yang dimiliki oleh para pasukan dari Burn X Place. 2 point kill, tapi dari Kairi, Shadow Kill telah dikeluarkan dari Donut di depan sana masih ada satu bomb leaker telah didapatkan dan membuat Donut berhasil selamat di arah battle lane. Sans kali ini bahkan juga harus menggunakan flicker untuk bisa melakukan escape dari gank yang terjadi di arah battle lane. Iya, kerugiannya cukup banyak apalagi sekarang Turtle juga akan langsung diamankan oleh seorang Cema. Tapi kalau kita ngeliat dari segi perbedaan gol sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Dan kali ini Cema masih akan mencoba untuk melakukan pengejaran ke arah seorang Kiboy ditemani dengan ITM tapi akan dilepas begitu saja. Ya, ini tadi ada movement bahkan 2 kali ya yang gerakannya itu sebenarnya terlihat di kamera. Yang pertama adalah Boots yang stay di arah top lane dan terganking. Lalu adanya bottom lane yang sempat Donut juga keluar flicker, namun sayangnya tidak mendapatkan point kill sama sekali. Poin terpentingnya di sini adalah bagaimana flicker dari Donut itu dikeluarkan, namun apa nih gerakan dari Onyx untuk 2 menit ke depan? Karena kalau seandainya Kiboy tidak melakukan gerakan secepat mungkin dan nantinya di Seven selalu mendeteksi dengan alarm time bomb-nya,
ini akan menutup pergerakan Donat dan dia tetap farming seperti yang tadi Ranger Mas bilang bahwa early-nya akan terus berjalan Betul. dan mengancam late game dari Onyx itu sendiri. Itu dia. Pokoknya aku selalu punya opini. Ketika lawan kamu adalah hero late game, ketika early kamu baik-baik saja, berarti ada yang salah sama late game kamu. Dan sekarang Boots yang kali ini bukan menjadi target utama, damage-nya cukup besar sebenarnya untuk masuk ke arah seorang Cema, tapi nggak boleh terlalu jauh juga dan itu udah cukup sih untuk bisa nge-zoning out pergerakan Cemanya, bahkan dipukul untuk melakukan recall. Oke, langsung ada satu buah reward manipulation, coba dipasang begitu saja, maka coba dibalikan kembali kanannya, tidak ada kembali, dan Keyboy bakal masuk dengan final slash, membuat Donat harus tumbang karena tidak ada lagi kesempatan dengan flicker yang dia miliki. 2 poin kill berhasil diamankan oleh para pasukan dari Oni dan bahkan recall, ribut terkoordinatkan dan dikeluarkan oleh seorang Keyboy namanya dari bottom lane. Ya, nah ini dia Harash yang diharapkan juga dari tim Onyx dari tadi, di mana mereka langsung bisa ngedapetin 1 outer turret beserta 2 eliminasi tambahan. Dan itu tadi yang sempat aku pertanyakan juga, movement seperti apa yang akan dibuat oleh Onyx. Ternyata mereka melakukan 4-man rotation ke arah bottom lane setelah Boots-nya ini bertahan di arah top lane. Dan seperti kita lihat juga bahwa Boots sudah menyelesaikan Enchanted Talisman, artinya dia akan lebih berani untuk melakukan zoning out. Dan mungkin saja akan ada sedikit rotasi karena turtle di atas, sehingga permainan 4 pemain dari Onyx 4-man move yang tadi sempat kita bahas akan lebih didedikasikan ke arah top lane. Dan ini dia movement Kairi yang setidaknya akan menghasilkan sebuah retribution yang harusnya diadu oleh Cema. Akhirnya terjadi kali ini, tapi Donat ke arah belakang dengan Shadow Kill bagi dari 1 dan mundur ke arah belakang para pasukan dari Onyx. Kali ini mencoba untuk membalikan kembali ke dari Reward Manipulation, dibalas dari Reward Manipulation. Keyboy gak bisa bertahan, push, dia bisa terlepas, dan bahkan Phantom Execution menggubur put di dalam sungai yang dalam. Kairi mencoba untuk standby, tapi ada distribution from Kairi. Gagal mendapatkan 1 buah turtle, membuat 1 buah point kill, tapi itu bukan hal yang cukup baik. Karena lihat di balik semua itu, akan terjadi korban selanjutnya, yaitu Keyboy yang akan menjadi korban ketiga. It's not good for Onyx Kairi. 3 pemain hilang, ditambah dengan adanya turtle yang lagi-lagi diamankan oleh para pemain Burn Express. Kekalahan dari segi perebutan retribution terjadi kali ini. Dan ini harusnya akan ngebuat Burn Express akan semakin lebih leluasa lagi ya untuk ngedapetin dari segi atributnya. Dan kita bakal lihat juga dari segi replaynya apa yang terjadi di momen turtle tersebut. Ya, Digi ini benar-benar jadi kunci banget buat Burn Ice Flash karena mereka menggunakan satu body first time untuk menangkap beberapa pemain yang kita tahu sendiri ini minim banget escape ability dari teman-teman tim Onyx itu sendiri. Dan ketika Siket memaksakan satu buah battle spellnya, Flicker yang harusnya ia gunakan untuk escape tapi untuk offense, tapi bonusnya apa? High risk, high reward. Dia mendapatkan double kill. Dan lagi-lagi Siket yang tadi udah di-mention juga sama Ranger Mas bahwa di sini dengan Valentinanya dia bisa saja mencuri reward manipulation. Sehingga akan ada 2 reward manipulation dalam team fight dan poin plusnya bagi Burn Flash. Mereka menang area of effect karena satu lagi, dia punya time journey. Digi dari D7 jawabannya. Betul sekali, dan sekarang juga dari seorang cewek untungnya bisa ngedapetin pertukaran dari segi turretnya. Bisa dibilang masih diunggulkan oleh teman-teman dari Onyx. Dan ya inilah pertukaran yang dilakukan oleh Onyx ngebuat mereka sama sekali nggak ketinggalan dari segi goldnya menurutku, karena hanya di cap 200-an aja. Boots bersama ATM di bagian bottom lane udah mulai terjadi swapping lane, karena sekarang akan lebih terfokus di area sekitar mid lane. Oke, kalau melihat adanya pertandingan pertama kali ini cukup keras untuk kedua belah pihak, dan maka di menit ke-8 ini mereka dari segi goldnya masih kejar-kejaran. Walaupun dari segi Burn X Flash ini punya keunggulan dari Kairi yang dia miliki bersama dengan Valentina. Tapi dari Onyx mereka mengatasi dengan apa? Laning phase ya kalau kamu sadar. Lihat Yeah. laning phase ya. Gimana caranya? Turret 2 udah dimakan. Dan sedangkan dari Burn X Flash, walaupun dengan keunggulan yang semua yang mereka miliki dari segi turtle, dari segi point kill, mereka tidak bisa menembus ke arah laning phase dari Onyx. Lihat, turretnya masih semuanya sama. Iya. Masih kuat. Dan ini dia, strat dari Uranus akhirnya berjalan dengan lancar. Boots akan menghandle top lane-nya. Sehingga nanti pertandingan dari Burn X Flash akan lebih berfokus untuk 4 pemain saja. ATM yang mungkin akan membadani di depan sana dan bahkan dicuri. mendapatkan 1 buah purple buff. Jadi poin plus juga. Sehingga nanti Cema akan kesulitan untuk menghandle mana regen yang ia miliki. Dan bukan hanya itu aja. Ini memberikan kesempatan yang cukup mahal dari seorang bos untuk melakukan buying time di arah top lane. Sedangkan dengan buying time di arah top lane, ini para pasukan dari Onyx, mereka either mau dapetin mid lane atau either mereka mau coba untuk poking ke arah Lord. It's depending di mana permainan dari shot call Onyx itu sendiri. Dan lihat ada reward manipulation yang baru saja dibuka. Siket artinya harus menunggu terlebih dahulu agar IMU-nya dia bisa aktif kembali. Blade of Despair di tangan Kairi, tentunya dengan Master Assassin dia akan mencari satu target pemain yang bisa langsung di-engage. Entah mungkin nanti akan menuju kepada Donut atau bahkan menuju kepada Siket. Karena Siket sendiri
Untungnya sekarang udah punya flicker, jadi sepertinya Shadow Kill masih bisa dihindari. Ya, ini satu flicker udah ke-trigger ya dari seorang D7 dan mungkin yang harus diwaspadai dari game kali ini adalah damage yang begitu besar dari seorang Secretnya dengan 2 eliminasi dan juga 2 assist yang sudah diamankan. Lord sudah mulai dicicil juga oleh seorang Kairi, tapi dari tim Burn Express harusnya akan melakukan kontes melihat adanya 2-3 pemain yang ada di sekitar area Lord. Bisa loh Kairi yang dapetin gold buff ya, tapi depan sana dari War manipulasi bakal coba dibawa ke Apres Ward. Kali ini berhasil mendapatkan damage yang cukup besar. 1 point kill, heal, double kill. Lucky for triple kill. Runner pasti gagal. Tapi lihat di belakang sana. Dari Kairi bakal coba untuk masuk. Belum ada shadow kill. Karena terlalu banyak para pasukan dari Burn Express membuat Kairi tidak memiliki damage dengan maksimal. Dan bahkan kesempatan yang mereka unggulkan kali ini, mereka akan manfaatkan dengan fokus karena Lordnya terhormat Kairi. Depending on Retribution. Boost menuju ke belakang. Damage terlalu besar. Bahkan hilang. Hilang begitu saja. Shadow kill telah terbagi. Langsung ada seorang Seagate. Outplay from Seagate. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Langsung Shadow kill dikeluarkan tapi nampaknya ini tidak berimpact banyak. Bahkan Kairi terperangkap Knockwave Shadow. Almost wipe out. Onyx Indonesia. What happened? Oh, Wow. terlalu banyak source skill yang kalau kita lihat dari kuantitasnya juga itu 4 lawan 3. Tapi mereka mencoba untuk melakukan team fight. Boots juga sepertinya di meltdown dengan cepat karena seperti kita tahu Kari di late game itu adalah tank killer. Setebal apapun udah pasti bakal dihancurkan dengan true damage dari Kari. Sehingga Donut di depan sana tinggal bermain front to back aja. Dia mau hajar ke arah Kiboy, dia bisa untuk menumbangkannya. Karena Boots apalagi yang tentunya akan menjadi tanda kutip cemilan bagi Kari itu sendiri. Dan jangan lupakan D7 yang selalu ada di samping dari Seagate dan Donut. Keduanya benar-benar di-handle. Time Journey hanya untuk defense dan hanya untuk Shadow Kill saja. 12 slash dari Shadow Kill tentunya akan membuat waktu dari Quad Shadow itu hilang terlebih dahulu sebelum Kairi kembali setelah Shadow Kill-nya hilang barusan. Dan bahkan ini adalah satu hal yang bisa membuat mereka menghancurkan makro play dari Oni. Kenapa? Karena lihat, dominasi dari laning yang dimiliki dari Oni kali ini udah gak ada artinya. Langsung dibalas dengan 3 turret yang bakal coba dipecahkan. Lihat Bennett, maupun Bennett telah dikeluarkan. Tapi mereka tetap sudah ketinggalan dari segi 3000 gold. Ini cukup impactful. Pada slash dikeluarkan, reward manipulation. Damage telah dikeluarkan tapi di arah belakang para pasukan dari Oni. Mereka gak bisa memfollow up karena backline dari Burn Express. Karena ketika mereka masuk lebih dalam lagi, bermain front to back, mereka akan dihancur leburkan oleh seorang Donut. Wow, agak susah ya untuk masuk ke bagian belakangnya dari tim Onyx. Apalagi kalau kita ngelihat dari Burn Express, mereka punya frontliner yang benar-benar kuat banget. Based on item juga yang emang udah sangat strong ya, terutama dengan adanya seorang Frederin. Dengan Wind of Nature sih ini udah ngejawab si Beatrix banget Karinya Donut. Cuma untuk sekarang cewek yang akan jadi pertanyaan adalah apakah dia akan langsung menuju kepada Husklaw agar nantinya dia bisa menghandle bagaimana banyaknya gempuran damage yang akan diberikan entah dari Seagate, entah mungkin dari Donutnya juga. Dan kalau kita melihat untuk sekarang dari posisi gold tentunya agak sedikit under dari teman-teman Onyx Indonesia. Karena dengan Lord Teamfight tadi yang sangat merugi sekali. Itu benar kata Ranger Mas, mini wipe out ya kita bilangnya. Mini wipe out itu. Karena 5-5 ditumbang. Harusnya 5-5 tumbang Tapi dengan bergantian. Iya. Iya. Dan itu mungkin yang harus diperhatikan kembali karena dengan hadirnya Digi bahwa mereka punya reverse time dan reverse time inilah yang menjadi alasan kenapa teman-teman dari Burn X Flash itu bisa melakukan pick off secara perlahan. Dan masalah utamanya Nevin di sini adalah Boots udah nggak ada rasanya untuk seorang Kari. Semakin ditempel, ini akan semakin senang Karinya. Benar. Boots gak punya se-burst instan itu, dan sedangkan Kari bisa menelan Boots bulat-bulat. Atau kita match up-nya kita balikan. Cewek nggak bisa makan ATM secepat itu. Betul. Dan Betul. sementara itu Donut itu bisa makan Boots dengan mudahnya. Apalagi ada di Seven di sampingnya. Dan Demon Hunter Sword adalah jawaban untuk hero-hero tebal seperti Reynes dan juga keadaan dari Arlott Tank kali ini. Arlott Homer Kiboy. Meskipun Final Slash dikeluarkan sekalipun sama Kiboy, kali ini Donut ini akan menjadi prioritas untuk tim Burn Express. Kenapa aku bilang prioritas? D7 tidak akan mengeluarkan flicker, tidak akan mengeluarkan time journey kalau nggak dibutuhkan. Dia lebih baik mengeluarkan flicker. Karena poin utamanya adalah gimana caranya gue menyelamatkan Donut itu sendiri. Ya, selagi-lagi banyak banget resource yang harus dikeluarkan oleh tim Onyx. Tapi untuk saat ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Masalahnya dari seorang cuma berhasil ngedapetin juga ke arah Kairi. Dan bahkan dia sekarang bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Pemain Onyx, 4 pemain dari tim Onyx Indonesia bahkan langsung dipukul mundur tanpa mendapatkan pertukaran sama sekali. Ya, Cuma ke dengan arah ATM tadi. Itu udah. Thunderbelt tadi ya, Thunderbelt ada Itu true dia. damage, terus juga War X seperti kita tahu dia dapetin poin penetration physical tambahan. Dan dengan tidak adanya Kairi tentunya contest retribution tidak akan seimbang. Dan itu yang membuat Cema mendapatkan retributionnya tanpa adanya kendala sama sekali. Dan itu dia yang bisa kita bilang unexpectable moment
yang dimiliki dari para pasukan Onyx Lagam Profesor. Dan ini dia momen ketika memang Kairi sudah tidak memiliki Quad Shadow kembali sepertinya. Quad Shadow sudah digunakan dan bahkan dia sepertinya menahan untuk Shadow Kill-nya. CW juga dengan Runner Apathy seperti tidak sampai peluru snipernya ke arah Lord. Dan untuk saat ini sepertinya perlahan-lahan harus di defense. Boots sampai mengeluarkan satu buah Purify dan bahkan dari ultimate-nya pun benar-benar harus digunakan. Almost, tapi tetap terkena damage cewek sumpah. Nah, high ground defensive, only Sun sekali dia masih hidup dan tidak ada wall manipulation. Kairi ke arah belakang, mencoba untuk melakukan sedikit defensif. Tapi depan sana para pasukan dari Burn Express mereka terlalu strong. Bahkan lihat Keypoint terlahap. Tidak ada sama sekali kesempatan untuk Onyx Heidi membalikan keadaan dengan adanya dua yang tumbang. Mereka lack of power, mereka kekurangan damage. Boost kali ini Shadow Kill-nya bahkan tidak terlalu impactful, hanya for clear minions saja, Nevin. Oke, tapi wave minion berhasil di-clear memang. Cuma masalahnya adalah para pemain dari Burn Express bakal langsung maju aja ke dalam base-nya. Oh my god, base-nya bakal coba dilahap begitu saja. Clear minion coba didapatkan. Shutdown kembali terjadi. Ini bencana. Game 1 Onyx ini. Mereka masih coba untuk bertahan. KP Minion! Minion! Comeback. Oh my god! Oh my god! One moment is real! One moment against all odds! Wow. Seolah kita dibawa bernostalgia kepada MPL Indonesia season yang ke-8 di Bali. Boots menahan sendirian laju minion dan kali ini berada di MSC. Dengan game satu momen comeback pun bisa saja terjadi. Base langsung dihantam oleh tim Onyx. Beberapa detik lagi tentunya ATM pun akan muncul. Namun wave minion kali ini muncul kembali dari Burn Express memaksa Onyx untuk kembali ke belakang, tidak mau memaksakan kehendak mereka. Reset. Onyx ini still survive. Mereka masih bertahan di game yang pertama kali ini. Game yang luar biasa dan instant replay Profesor KB. Wah, kalau boleh jujur ini satu kata pemaksaan sih. Pemaksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Burn X Flash itu tidak menunggu minion terlebih dahulu dan tidak expect bahwa kehadiran dari Suns dengan reward manipulation targetingnya itu ke arah minion dan juga ke arah donut. Sehingga Maniac tidak bisa dihindari lagi. Dengan Ionic yang damage-nya sudah meningkat kali ini dari Boots. Membuat harapan bagi Onyx memenangkan game pertama terbuka dengan sangat amat lebar. Maniac pertama di MSC kali ini didapatkan oleh tim Indonesia. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk tim Indonesia ya. Penanda sesuatu yang baik untuk para pemain dari tim Indonesia. Angin segar. Onyx ataupun EVOS. Semoga mereka yang bisa berada di Graven. Tapi lihat Kairi terkena damage yang cukup sakit. Bahkan di depan sana ATM mencoba melakukan distraction. Baik time runner apa sih? Masih tercancel dengan ada Dislever di depan sana. Gagal untuk mendapatkan satu buah point kill. Tapi para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka kali ini benar-benar ditabrak dengan adanya Lord yang selanjutnya, Nevin. Iya, Lordnya berhasil diamankan kali ini. ATM hampir bisa ditumbangkan juga, tapi sayang sekali cewek gagal untuk bisa ngedapetin orang yang tepat. Karena tadi udah ada protection juga ya dari para pemain Burn Express itu sendiri. Dan sekarang ini bakal menjadi momen yang cukup menegangkan karena Lordnya akan muncul dari area mid lane dan itemization-nya udah mulai berubah sekarang. Oke, Rose Gold Meteor, jawaban dari Kairi ketika melihat begitu burst-nya damage dari si Cat ketika dia tadi mengeluarkan satu kali semburan saja kepada Kairi itu sendiri. Dan kalau kita melihat sekarang dari bagaimana movement Lord, ini adalah Lord yang perlu di-respect. Sehingga jarak adalah kunci dari bagaimana Onyx bisa bertahan dari gempuran Burn Express kali ini. Tapi ingat, ada Yves dan juga Beatrix. High ground defense-nya masih dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Oke, Nongko Shadow. Masih ada Sun depan sana, tapi Boots jangan sampai ter-take down. Masih ada Immortality di depan sana, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mencoba untuk memberikan sekali wall manipulation. Melakukan soaring out, tidak masuk sampai ke arah base-nya. Apres Swatnya gagal mendapatkan satu point kill, sedangkan Boots harus hilang Immortality-nya. Tapi di sana berhasil mendapatkan satu point kill dengan adanya Kairi. Membalikan kembali keadaan. Masih ada Shadow Kill, mencoba dibalikan dan di-save ter-take down. Double kill from Kairi. Squad Shadow-nya masih bisa dimiliki Kairi, masih balik kembali. One last Squad Shadow. Donut harus menggunakan flickernya. Mau nggak harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Burn Express, mereka akan coba terpotong. Unstoppable moment. Cema, where are you going? Nowhere to run. Bakal coba dikejar. Para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka memotong keadaan, tapi lihat Donut di arah bottom lane. Donut di arah bottom lane. Donut di arah bottom lane. Mampukah Donut diselesaikan? Tapi Kairi save the day. Win of nature. Tidak bisa menyelamatkan Donut, tapi di situ sebaliknya. Base race. Base race Indonesia. Berhasil mendapatkan